Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas etika makan. Ya. Kembali bahasan hadis atau ayat yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada makan, maka dalam makan itu ada etikanya, ada tata kesopanannya. Dan hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256. Di umur Imam Bukhari itu singkat ya. Lahir 194, wafat 256. Tinggal dihitung berapa tahun usia beliau, tetapi karyanya hebat. Sama dengan Muslim juga kan. Lahir 206, wafat 261. Jadi ya sekitar itu usia-usianya para ulama. Apalagi Imam Syafi'i cuma 54 tahun. Lahir 150, wafat 204, cuma 54 tahun. Karyanya hebat. Puluhan tulisannya. Makanya tinggal bertanya kepada kita umur di atas 60 sudah berapa karyanya? Jasa kita setelah wafat apa? Itu kan karena mengingatkan bahwa ketika wafat yang ikut adalah keluarga, harta, dan amal. Keluarga dan harta begitu kita masuk ke liang kubur bisa, yang ada amal. Atau minimal dari 3. Ilmin yuntafa'u bih, sedekah jariyah, atau waladin saleh yad'ulahu. Itulah kalau kita ingat kepada jasa para ulama terdahulu ya. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Ali bin Abdullah akhbarona Sufyan qala Al-Walid bin Katsir akhbaroni annahu sami'a Wahbabna Kaisan annahu sami'a Umar bin Abi Salamah yaqul kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi taqisu fi sabha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ti'mati ba'du. Kata Imam Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, putranya Abdullah, makanya dipanggil Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kata Imam Bukhari, telah menyampaikan hadis kepada kami Ali bin Abdullah. Jadi guru Imam Bukhari di sini namanya Ali bin Abdullah. Imam Ali bin Abdullah mengatakan akhbarana Sufyan, menerima hadis dari Sufyan. Katanya Al-Walid bin Katsir qala berkata, akhbaroni meriwayatkan, mengabarkan kepadaku annahu sami'a Wahab bin Kaisan
Annahu sami'a Umar bin Abi Salamah. Dia mendengar Umar bin Abi Salamah. Ini sahabatnya bernama Umar bin Abi Salamah. Jadi zaman Rasulullah SAW itu banyak nama Umar. Antara lain Umar bin Abi Salamah. Abi Salamah itu adalah sahabat Rasul yang wafat terlebih dahulu, dan istrinya yang ditinggal wafat namanya Ummu Salamah atau Hindun, menjadi janda masih muda. Maka dinikah oleh Rasul Hindun. Dan ini Umar bin Abi Salamah. Jadi sekaligus juga Umar bin Abi Salamah sebagai sababul wurud hadis. Jadi kalau tafsir ada sababun nuzul, kalau hadis ada sababul wurud. Sebab atau latar belakang. Makanya saya menyusun buku baik tafsir maupun hadis dengan sistematik. Ada tarikh, ya. Saya istilahkan tarikh. Kenapa tarikh tidak sababul wurud? Karena kalau sababul wurud harus sebab. Tapi kalau tarikh bisa sebab, bisa latar belakang, bisa situasi dan kondisi. Jadi kalau hadis saya bahaskan 7 langkah hadis. Yang pertama adalah tausik, yang kedua takhrij, ketiga tasih, keempat tarikh mutun, kelima tahlil syarah, keenam takwil, dan ketujuh tatbiq. Itu kalau kajian hadis. Kalau kajian Quran, pertama tartib ayat, kedua tanasub ayat, hubungan ayat dengan ayat, ketiga tarikh ayat, keempat tafsir, kelima takwil, dan yang keenam tatbiq. Jadi kalau dalam tafsir, dalam hadis ada 7 langkah. Kalau dalam kajian ayat ada 6 langkah. Kenapa? Karena tidak ada tahrij. Di dalam tafsir mah tidak usah ditahrij, Quran mah tinggal buka we. Tapi kalau hadis kan ada tahrij, riwayat-riwayatnya. Dan mana langkah-langkahnya ya kita buktikan sambil jalan. Sini tahrijnya juga sudah muncul, ya. Hadis ini pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kedua, Bukhari menerima dari Ali. Ini tahrijnya. Jadi sudah kita jalankan. Pokoknya siapa Ali bin Abdullah? Ali bin Abdullah itu bin Ja'far bin Najih, tabi'il atba, dan wafat di 256 Hijri, ini Bukhari, ya. Kemudian 308 hadis diriwayatkan oleh beliau, dan wafatnya 234 Hijriah. Jadi riwayat masing-masing tidak perlu saya bacakan karena itu sudah saya uraikan di buku. Jadi takhrij atau riwayat masing-masing. Kenapa Imam Bukhari tidak langsung saja dari Umar? Karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan Umar. Umar itu bertemu dengan tabi'in. Tabi'in bertemu dengan atba tabi'in. Atba tabi'in bertemu dengan tabi'ul atba. Kemudian diterangkan di dalam hadis ini, annahu sami'a Umar bin Abi Salamah, mendengar Umar bin Abi Salamah. Jadi rawi sahabatnya adalah Umar bin Abi Salamah.
Tadi sudah saya uraikan, Umar bin Abi Salamah itu seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Hafsah. Salamah meninggal ketika Umar masih kecil. Jadi Abu Salamah itu meninggal ketika Umar masih kecil. Ibunya bernama Ummu Salamah, yaitu yang bernama Hindun, dinikah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah suaminya wafat dan habis masa iddah dan dinikah oleh Rasul itu pada tahun keempat Hijriah. Jadi sekarang kita tahu para istri Nabi. Yang pertama Khadijah ketika Rasul berusia 25. Kemudian yang kedua Saudah ketika Rasul berusia 50. Ketiga Aisyah ketika Rasul berusia 51. Keempat Hafsah ketika Rasul berusia 54. Kemudian Ummu Salamah ketika Rasul berusia 4 setelah hijrah, berarti 57. Ketika 50 usia Rasul 57. Dan Ummu Salamah pada saat itu masih muda ya. Dan ketika Umar masih kecil, Umar hidupnya lama di Madinah dan wafat tahun 83 Hijriah ya. Umar bin Abu Salamah itu. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, aku pada saat itu masih gulam. Jadi Umar bin Abi Salamah itu menceritakan pengalaman masa silam, yaitu ketika masih kecil bersama Rasul. Kenapa bersama Rasul? Karena ibunya dinikah oleh Rasul. Jadi hubungannya Umar bin Abi Salamah dengan Rasul adalah anak tiri. Jadi Umar bin Abi Salamah itu anak tiri Rasul. Rasul itu bapak tirinya. Dan Rasul makan bersama dengan sahabatnya itu. Perkataan gulam itu mengandung arti anak muda belia yang belum balik. Itu gulam namanya. Makanya ada hadis kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap gulam anak kecil itu tergadai oleh akikahnya. Tudbahu yauma sabihi, yang disembelih 7 hari. Ketika berusia 7 hari. Jadi dari hadis ini jelas yang tergadai itu gulam. Jadi yang tergadai oleh akikah itu gulam, anak kecil. Jadi bapak-bapak mas sudah 70 tahun tidak tergadai oleh akikah. Ya, itu dari hadis itu pengertiannya begitu. Makanya kalau ada yang mengatakan lamun teu diakehan ku kolot, ayeuna we akekah geus kolot masih diperdebatkan gitu. Jadi yang namanya akekah mah gulam. Tergadai itu anak kecil yang disembelih tudbahu yauma sabihi, yang disembelih 7 hari. Bagaimana kalau tidak mampu 7 hari, maka tidak tergadai lagi. Nah, itu salah satu pemahaman. Lalu bagaimana kalau sudah lewat 14 hari, 21 hari? Ada hadis, cuman tidak sahih. Dan selanjutnya itu urusan akikah, lain kali kita bahas ya. Kemudian beliau lahir menurut Al-Asqalani pada tahun kedua sebelum Hijri. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah 2 tahun beliau lahir.
Umar bin Abi Salamah berada di bawah asuhan Rasul sejak ibunya nikah. Karena bapaknya yang bernama Abdullah atau Abu Salamah tadi, nama aslinya Abdullah, meninggal. Nah, Ummu Salamah bernama Hindun bin Abi Umayyah adalah wanita yang cantik. Hindun itu wanita cantik. Dan lahir 24 sebelum hijrah. Berarti ketika dinikah oleh Rasul, Hindun itu berusia 28 tahun. Karena dia akan lahir 24 sebelum hijrah dan dinikah oleh Rasul 4 tahun 4 Hijriah. Jadi berusia 28 tahun. Jadi memang Hindun itu ditinggal wafatnya masih muda. Masih muda ya. Dan wafat tahun 61. Ada yang mengatakan tahun 59. Ketika usia 84 tahun. Yang dimaksud dengan fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah asuhan Rasul, hajri. Makanya kadang-kadang hajri itu bisa hujrun, bisa hajarun. Itu maksudnya adalah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ada al-hujurat ya. Wakanat, dan adalah yadi tanganku tati sufis sahfa, ngacak-ngacak mirosea ke piring. Menurut An-Nawawi, tangan Umar itu mengacak-ngacak atau bergerak ke sana kemari, tidak diam, sehingga menjangkau ke berbagai tempat dalam piring atau nampan, piring gede ya. Karena sohfah itu nampan atau piring besar yang bisa dijadikan tempat makanan, cukup untuk 5 sampai 10 orang. Tangan Umar itu karena waktu itu di zaman Rasul kalau makan kan satu nampan kusararea. Nampan teh mun tina awi maca cempeh di urang mah. Cempeh. Jadi ya nampan itu. Jadi makan itu begitu bareng. Kalau orang Arab itu. Dan ternyata kebiasaan orang Arab itu sampai sekarang juga ada. Kalau kita makan di restoran Arab, tetap disediakan nampan untuk 5 orang. Kalau kita berumroh di Mina itu ada nasi mandi namanya. Itu seekor kambingnya itu ditampan. Kambing bakarnya itu. Seekor gitu. Tapi bukan kambing gede, kambing muda ya. Nah, tangan Umar ketika makan tuh menjangkau ke segala arah. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi sababul wurud ya. Sababul wurud hadis. Jadi Umar itu ngacak-ngacak. Karena ngacak-ngacak itu faqala li Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda kepadaku, jadi sebagai teguran kepada Umar. Jadi teguran Rasul terhadap Umar yang masih kecil. Janganlah tangan mengacak-acak piring, tapi sambillah, bacalah. Ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, bacalah basmalah. Jadi setiap kali, bahkan sebagaimana dikutip oleh Al-Mubarakfuri, jika lupa di awal baca basmalah, maka di akhir pun di tengah-tengah bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah awalahu wa akhirahu, ada juga bismillah fi awalihi wa akhirihi. Teguran ini merupakan perintah yang mesti dilaksanakan, utamanya sebelum makan. Tapi kalau lupa bacakan basmalah itu, walau di tengah-tengah makan, itu tetap dibaca. Bahkan menurut ulama dianjurkan dengan suara jahar. Jadi kalau mau makan itu basmalahnya silahkan
akan menggunakan suara jahar, suara keras. Jadi biar kedengaran oleh pihak lain, oleh orang lain. Kemudian wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Perkataan wakul itu merupakan kata kerja berbentuk perintah dari akalah yakulu kul. Kalimat ini merupakan didikan kedua. Kalau yang pertama samilah, kedua kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Tapi secara tidak langsung ada teguran, Rasul jangan melakukan seperti tadi, ngacak-acak. Jadi sudah ada 3 perintah Rasul itu. Pertama, jangan ngacak-ngacak. Kedua, baca basmalah. Ketiga, makanlah dengan tangan kanan. Tangan kanan itu lebih diutamakan dalam segala aspek kegiatan, dan tangan kanan, kaki kiri. Kaki kanan. Kalau pakai sendal, menggunakan kaki kanan dulu. Kalau berpakaian, baju yang kanan dulu, tuh dengan tangan kanan terlebih dahulu. Juga makan dengan tangan kanan, dan ini memberikan anjuran kepada kita, mendidik dengan tangan kanan harus diterapkan sejak anak kita masih kecil. Sejak anak kita masih kecil. Jangan dibiarkan anak kecil itu dengan tangan kiri, karena nanti bisa kebiasaan. Kalau kebiasaan kan jadi kidal. Karena itu dididik sejak kecil. Makanya Rasul juga kepada Umar yang masih kecil, masih gulam. Dan dari Jabir bin Abdillah diriwayatkan Rasul itu bersabda, la ta'kul bishimal, jangan engkau makan dengan tangan kiri. Fa inna syaiton ya'kul bishimal, karena setan makan dengan tangan kiri. Jadi kalau kita perhatikan hadis, banyak menggunakan setan kepada yang negatif-negatif. Jadi kalau setan itu, kalau kita baca di dalam berbagai hadis, tidak hanya makhluk halus yang terbuat dari api, tapi segala macam yang mendorong kepada negatif, pasti istilahnya setan. Walaupun kadang-kadang tidak semua negatif, ada juga yang netral ya, seperti innal mar'ah tukbilu syaiton. Perempuan apabila berhadapan ada setan, tudbiru syaiton, belakang setan. Kan itu netral setannya. Mengapa netral? Ya tergantung kepada yang digodanya itu ya. Kalau perempuan menghadap setan, menarik suami kan bagus. Perempuan itu menarik suami kan dapat pahala. Ayun nisa khair. Hadisnya sudah dibahas pada waktu yang lalu. Istri yang baik itu yang bagaimana? Rasul menjawab dengan sarrot kak tidak nadorta, yang dekatmu. Jadi kalau istri dekat suami itu bagus. Ngabibita suami itu bagus. Jadi kalau di rumah mah istri ngabibita suami bagus, percantik diri lah. Jadi itu disebut setan, tapi kan itu tidak semua negatif. Tapi lebih ditonjolkan syaitan itu godaan. Yakul bisiman. Setan adalah lambang penggoda yang mengajak manusia ke dunia kehancuran. Perbuatan setan berarti makan dengan tangan kiri itu menjurus pada kedurhakaan,
atau penyimpangan syariah. Makanya di sini kul biyamini. Kemudian wakul mayali. Wakul dan makanlah mayali. Apa yang dekat atau yang bisa terjangkau olehmu. Ini bimbingan berikutnya, ya, agar memakan makanan yang paling dekat. Yang paling dekat ya secara historis, kalau atau sababul wurud tadi, pada saat itu makanan itu kan sama menunya, ya. Kalau dia di Arab itu kan menunya tidak begitu banyak. Sampai sekarang juga ada kebiasaan Arab itu menu makanannya tidak begitu banyak. Beda dengan Bandung. Kalau Bandung mah menunya banyak. Bahkan sekarang itu sudah kasohor ke seluruh dunia. Dari Bandung, nasi goreng dan mie kocok. 3 ya. Nasi goreng, mie kocok, dan batagor. Itu sudah go internasional. Jadi mie kocok itu asli Bandung. Kemudian batagor dan nasi goreng. Jadi Bandung itu pusat beraneka ragam makanan. Nah kalau di Arab itu kan sedikit menunya. Nah, sampai sekarang ya itu aja. Nah, kalau nasi itu ya dicampur dengan dagingnya itu. Apa nasi mandi. Kalau nasi Bukhari ya dari Bukhari dan Turki dan sebagainya. Jadi kalau di sini ya memahami hadisnya kulma yali, kalau sama menunya tidak usah mengambil yang jauh-jauh. Bagaimana kalau menunya macam-macam? Artinya jangan disiuk dari kejauhan, tapi dekatkan dulu. Boleh jadi bila ingin mengambil makanan yang jauh, maka dekatkan terlebih dahulu. Dengan cara demikian, maka makanan tidak acak-acakan. Itu aturan, tidak bercecer makanan itu. Famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka kata Umar bin Abi Salamah, aku lakukan seperti apa yang disarankan oleh Rasul tadi. Setelah itu, karena Rasul memberikan didikan kepada Umar ketika Umar masih gulam, ketika Umar masih kecil, sehingga teringat oleh Umar itu sampai dewasa. Maka aku melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul. Nah, kalimat ini menggambarkan bahwa Umar bin Abi Salamah itu menjalankan didikan Rasul sejak kecil hingga dewasa. Sekaligus juga merupakan tekad beliau hingga akhir hayatnya akan menjalankan etika makan seperti yang diajarkan Rasul. Begitulah hasil pengajaran adab kepada anak ketika belia. Jika seorang anak sudah dibiasakan untuk berhias dengan adab-adab Islami di berbagai aktivitas, maka niscaya kebiasaan sejak kecil itu sampai dewasa dilakukan. Jadi tidak lupa. Berikutnya adalah beberapa ibrah atau takwil hadis. Takwil hadis, pertama, pendidikan akhlak itu mesti diterapkan sejak anak masih kecil, sejak bulan. Tergambar dalam hadis ini Umar yang mendapat didikan Rasul tentang etika makan, sehingga dilaksanakan hingga masa tua. Jadi melekat. Kedua, mengucapkan bismillah atau basmalah istilahnya. Bismillah itu ucapan atau kalimatnya disebut basmalah. Jadi di dalam bahasa hadis fikih
itu punya istilah. Ada basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim. Ada hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ada istighfar, astagfirullahaladzim. Ada istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan macam-macam. Ini basmalah. Maka ada hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan basmalah tergambar ternyata awal dan akhir. Ya. Baik di awal maupun akhir. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Itu mesti dibiasakan dari kecil. Jadi membiasakan tangan kanan digunakan kepada berbagai kegiatan. Dan itu dididik sejak kecil. Keempat, tangan menjangkau makanan yang paling dekat. Oleh karena itu, jika membutuhkan sesuatu makanan yang jauh, jangkauan, didekatkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekarang ada meja puter. Itu teknik makanan yang berbagai makanan. Di restoran suka yang di tengah memutar karena menu makanan nanti. Kelima, dalam makan mesti menghormati hak orang lain. Jadi, jangan menjangkau hak orang lain. Perlu diingat bahwa setiap ada hak yang dimiliki pribadi, sudah pasti ada hak orang lain. Jika ingin memenuhi hak diri sendiri, maka harus memberikan hak pada orang lain. Yang kurang dihormati oleh umat sekarang, kadang-kadang kita kalau sedang makan kurang hormat hak orang lain, mengambil makanan banyak-banyak, apalagi di hajatan, mengambil makanan banyak-banyak. Kenapa Pak Saipudin menyebut mengambil makanan di banyak-banyak? Contoh nawe, namun tas hajatan kan sampah numpuk, karena yang makan suka ngajabrek. Padahal seharusnya kan kita itu mikir, perut ini kira-kira isinya berapa sendok. Yang ngambil sesuai dengan apa yang bisa kita habis saja. Jangan memakan, ngambil seabrek di tempat sampah numpuk. Ya mendingan kalau di rumah Pak Saipudin, sampah-sampah yang dibuang seperti itu dari makanan dari sebagainya kan oleh saya dikumpulkan jadi barang berharga. Kalau di rumah saya sampah-sampah makanan bekas sayur, potongan dari sebagainya itu saya gunakan saya simpan di tempat khusus dan disimpan beberapa bulan jadi pupuk. Jadi tidak usah pakai obat lagi, ditumpuk aja, dipisahkan dari organik dengan non-organik. Jadi tidak terbuang. Kalau yang masih bagus, saya biasanya digantung di bawah pohon, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau yang jadi tidak terbuang. Tapi kan kalau di dalam hajatan itu banyak sampah ngejabrek. Oleh karena itu kita harus ingat, saya punya hak untuk mengambil, tapi ingat ada hak orang lain. Kemudian dalam makan itu mesti menghormati hak orang lain. Perlu diingat bahwa setiap ada yang memiliki pribadi, itu sudah pasti ada hak orang lain. Jadi jika ingin memenuhi hak diri, harus ingat hak orang lain. 6. Jika menu makanan itu sama, maka ambillah yang paling dekat dan terjangkau. Jadi kalau banyak menunya, ya dekatkan dulu. Yang ketujuh, jika menu makanan itu beragam, maka boleh menjangkau hal yang lain, tapi mesti didekatkan terlebih dahulu. Ambillah makanan sesuai kebutuhan. Jangan mengambil makanan melebihi kebutuhan. Jadi kalau menunya macam-macam, ya sedikit-sedikitlah kalau ingin merasakan. Kemudian tatbik atau beberapa implikasi. 1, makan itu boleh berjamaah, boleh tidak.
Di sini di dalam Al-Quran, laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wala alal marid. Ringkasnya, makan itu boleh berjamaah, boleh masing-masing. Di sini dikatakan ada antakulu jami'an au astatan. Jadi tidak usah tidak usah dipaksakan berjamaah. Sama suami istri juga tergantung sahawen ulah parheula. Ya kalau kudu bareng atuh hese. Kumaha lamun suamina kerja di kantor makan siang kudu bareng jeung istri. Karena macet. Sebagainya itu ngareripuh sorangan. Dalam Al-Qur'an antakulu jami'an au astatan. Oleh makan berjamaah boleh masing-masing, tapi tadi harus hormati haknya masing-masing. Berdasar surat An-Nur ayat 61 ini jelas mana anggota yang boleh makan bersama, mana pula yang tidak. Aturannya di dalam Al-Quran. Kemudian jangan mencela suatu makanan. Ini implikasi atau tatbik kita ambil dari berbagai hadis. Kalau ketika makan jangan mencela suatu makanan. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Jadi kalau kebetulan ibu disuguhan babat paru-paru, padahal kolesterol di atas 300, si paru-paru dan babatnya mantong diejer. Tapi jangan dimakan aja. Jangan dicela. Wah, kolesterol. Jangan, makanya jangan diejek, jangan dicela, tapi tidak makan saja. Ma'abah, tidak boleh mencela. Di itu mah apa tata tertib ya. Nah, ini seperti air minum ini manis. Kebetulan saya tidak senang manis, tidak diminum aja. Jangan dicela, jangan diejek. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Kemudian berikutnya mengambil makanan atau minuman sesuai dengan kebutuhan dan ditandaskan oleh Rasul al-mukmin yaqulu fi mi'an wahid wal kafir yaqulu fi sab'ati am'a. Orang kafir itu 7 lambung, 7 pencernaan, mukmin itu 1. Jadi mukmin mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mengambil yang tidak butuh. Kemudian yang berikutnya, seorang mukmin tidak terlalu banyak mengambil makanan. Keempat, karena digunakan tangan kanan, mengambil yang menjadi hak, yang paling dekat, tidak menyerobot, dan hanya yang terjangkau. Makanya aturan antri. Kadang-kadang kalau sedang antri, kadia kepali payun, eta nu kenal di bedol ke depan. Ingat, di belakang itu ngantri berapa. Jadi memasukkan 1, berarti yang korbannya banyak. Jangan karena dekat ambil. Makanya di situ samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Kemudian dan baca basmalah itu adalah ungkapan yang pertama dari baca basmalah. Tapi ada doa seperti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan juga setelahnya alhamdulillahilladzi atamana wa saqona wa ja'alana muslimin. Kemudian jangan makan dan minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi.
jangan makan dan minum sambil berdiri. Tetapi Rasul juga kadang-kadang berdiri. An Ibni Abbas saqaitu Rasulullah SAW min jam-jam fasyariba wa huwa qaimun. Kata Ibnu Abbas, saya pernah memberi Rasul air jam-jam dan Rasul itu minum air jam-jam sambil berdiri. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu ada dialog antara hadis dengan hadis yang lain. Jadi perlu didialogkan. Makanya apakah yang dibolehkan itu hanya air jam-jam saja atau itu pengecualian? Nah, disitulah timbul perbedaan paham di antara ulama. Ada yang berpendapat makan dan minum sambil berdiri itu haram. Karena la yasrobana ahadukum qaiman faman nasya falyastaqi. Yang lupa muntahkan. Adapun Rasulullah SAW minum sambil berdiri itu khusus jam-jam. Itu ada yang memahami seperti itu. Jadi pengecualiannya itu dalam jam-jam. Ada juga yang mengatakan pengecualian itu secara mutlak. Jangan makan dan minum sambil berdiri, kecuali kalau terpaksa. Karena Rasul juga minum sambil berdiri. Ada yang mengartikan seperti itu. Jadi pengecualiannya itu qaiman, padahal Rasul qaim itu berlaku mutlak secara keseluruhan. Nah, sehingga jangan terlalu negatif juga. Ada ustadz dinu hajat makan sambil berdiri, pemikiran dia mah meureun bahwa qaimnya itu pengecualian dari keseluruhan pemahamannya. Ada juga yang mengatakan jam-jam wungkul. Tapi yang jelas kalau ibu dan bapak minum air jam-jam jangan sambil duduk, dan Rasul dia berdiri. Jadi kalau nanti minum air jam-jam di Masjidil Haram jangan sambil duduk, berdiri aja. Karena Rasul juga berdiri. Eta mah geus mutlak, eta mah dikecualikan oleh Ibnu Abbas. Coba we bayangkeun keur sa'i tawaf lapar duduk heula. Kula. Oh ya, kecuali kalau di rumah. Kalau di rumah artinya kalau tidak ada penghalang mah untuk duduk saja. Lebih bagus supaya menjalankan hadis yang tadi. Keenam, jangan makan dengan tangan kiri, jelas la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Itu masuknya kepada kelompok setan oleh Rasul. Ketujuh, pelayan itu diberi kesempatan memakan makanan yang sama. Kenapa kok saya garis bawahi pelayan? Ini kan Umar bin Abi Salamah itu anak Rasul, masih kecil, makannya bersama. Oleh karena itu, tatbiknya dari hadis tersebut, pelayan, pembantu, asisten rumah tangga, atau istilah yang lain, itu harus diberi kesempatan memakan, menikmati makanan dengan dunungan, dengan majikan. Jangan yang masak malah tengesaan. Ida sona'a li ahdikum khadimuhu ta'amahu summa ja'ahu bihi wa qad waliyah arahu dukhanahu fal yuqinhu ma'ahu fal yakul fa in kana ta'am masfuhan qalilan fal yadha fi yadihi minhu aklatan atau aklaten. Kalau ternyata makanannya terbatas, kasih aja masaan sedikit. Jadi jangan sampai tidak merasakan dia yang keasapan baunya, dia yang menghirup ya makanan itu, jangan sampai tidak menjangkau. Itu harus dikasih ya, sehingga ditandaskan di sini urusan pembantu.
Jadi hadis ini menganjurkan agar pelayan atau juru masak itu diberi kesempatan mencicipi hidangan atau masakannya. Sang majikan sebaiknya mengajak pelayannya bareng-bareng. Jika hidangannya terbatas, maka sisihkan untuk pelayan walaupun hanya sedikit. Tentu saja masih banyak etika makan di berbagai hadis yang lain. Ini yang saya uraikan adalah berdasar isyarat hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi